Oke, kita ketemu lagi nih buat pembahasan mendalam. Siap, siap. Hari ini kita pegang satu bab spesifik ya, bab 12 dari buku The Immortal Mind. Judulnya aja udah bikin mikir. Dan inilah yang oleh semua orang disebut Tuhan. Judul yang langsung ke intinya ya? Banget. Nah, sumber kita kali ini kan coba bahas pertanyaan super besar. Ada nggak sih sesuatu atau pikiran agung di balik alam semesta ini? Tapi uniknya lewat kacamata logika dan bukti saintifik. Betul, jadi pendekatannya bukan cuma soal keyakinan, tapi coba pakai argumen rasional gitu ya? Nah, itu dia. Jadi misi kita sekarang nih, kita mau bongkar alur argumen dalam bab ini. Tapi kita nggak akan bahas soal keyakinan pribadi loh ya. Sepakat, kita fokus ke argumennya aja, di mana alur logikanya dibangun di teks ini. Iya, fokus banget pada logika dan bukti-bukti yang disodorkan oleh penulis di bab 12 ini. Kenapa sih orang bisa sampai pada kesimpulan adanya Tuhan lewat akal dan sains? Itu kan intinya. Pertanyaan fundamental yang coba dijawab lewat nalar dan observasi. Betul. Pertanyaan soal asal-usul dan mungkin adanya pencipta ini kan udah tua banget ya, ada di mana-mana. Tapi yang bikin bab ini menarik buat dibahas bareng Anda adalah pendekatannya yang coba pakai, yaitu tadi, nalar dan temuan sains modern. Iya, ini yang bikin beda mungkin dari diskusi teologis biasa. Oke deh, langsung aja kita telusuri bareng ya. Bab ini mulai dari mana sih? Kayaknya dari gagasan universal gitu ya. Nah, awalnya itu penulis nunjukin kalau gagasan soal pencipta atau kekuatan ilahi itu bukan hal baru, tapi udah ada lama banget dan nyebar di banyak budaya. Oh, jadi kayak semacam kesadaran kolektif gitu? Bisa dibilang gitu. Disebutin tuh referensi dari kitab Ibrani, pandangan Islam, Hinduisme, sampai konsep di Buddhisme. Intinya, ini kayak intuisi universal gitu loh. Tapi penulisnya nggak berhenti di situ kan. Dia langsung bandingin ya sama pandangan modern yang sering banget coba mereduksi agama. Betul sekali. Penulisnya langsung kontrasin tuh dengan pandangan modern yang sering lihat agama itu ya cuma adaptasi evolusi aja, atau malah kayak efek samping cara kerja otak kita. Jadi kayak cuma produk sampingan evolusi atau bug di sistem kognitif kita gitu. Nah, iya. Penulisnya cukup kritis nih sama penjelasan model Darwinian soal agama. Ada yang bilang agama itu ngasih keuntungan buat survive, kayak idenya Galton atau Wilson itu. Ada juga yang lihatnya kayak gangguan kognitif aja, modelnya Paul Bloom. Tapi poin utamanya, menurut penulis di bab ini, teori-teori ini seringkali startnya udah dari asumsi dasar. Pokoknya nggak mungkin ada bukti buat Tuhan. Wah, asumsi awal ya? Iya. Nah, asumsi awal ini, kata penulis, justru bisa jadi penghalang buat riset ilmiah yang beneran objektif. Jadi kayak udah menutup pintu sebelum nyari gitu. Ini langsung menantang ya. Ada contohnya nggak di bab itu, soal potensi bias dari asumsi awal ini? Ada, disebutin soal studi di jurnal Nature yang akhirnya ditarik lagi. Studi itu kan coba nunjukin hubungan antara masyarakat yang makin gede dengan kepercayaan sama dewa yang suka menghukum. Oh, saya pernah dengar soal itu. Nah, penarikan kembali studi ini dipakai sebagai contoh gimana asumsi awal bisa nyetir cara kita baca data atau interpretasi hasil. Makanya, meskipun penulis ngakuin pengalaman pribadi ketemu Tuhan itu bisa mengubah hidup orang, Iya, itu kan aspek personal ya. betul. Bab ini sengaja milih fokus ke bukti publik. Maksudnya, argumen filsafat dan data science yang bisa diuji dan didebatkan bareng-bareng, gitu. Oke, masuk akal. Fokus ke bukti publik. Kalau gitu kita masuk ke argumen logis yang pertama dibahas. Pendekatannya filsuf Thomas Aquinas, dari abad pertengahan ya. Iya, Thomas Aquinas. Dia kan terkenal banget sama 5 jalan atau 5 ways-nya itu. 5 jalan ya. Katanya sih kelima argumen ini pakai akal murni buat sampai ke kesimpulan adanya Tuhan. Gimana tuh intinya? Iya, Aquinas ini mencoba membangun jembatan logis. Dari apa yang kita amati di dunia sehari-hari, ditarik kesimpulan ke arah Tuhan. Kelima jalannya punya pola yang mirip sih, ujung-ujungnya ya itu tadi. Dan inilah yang oleh semua orang disebut Tuhan. Mungkin nggak perlu kita rinci satu persatu kayak kuliah filsafat ya. Takutnya pendengar pusing. Haha, iya juga. Mungkin kita lihat benang merahnya aja gimana. Apa sih ide utama di balik argumen-argumen awal Aquinas ini? Nah, setuju. Mungkin bisa dikelompokkan gitu. Oke, 2 jalan pertama itu intinya soal sebab akibat. Jalan pertama itu tentang penggerak utama. Coba lihat deh,
Semua yang bergerak atau berubah, itu kan pasti disebabkan oleh sesuatu yang lain, ya kan? Iya, pasti ada pemicunya. Nah, nggak mungkin rantai sebab akibat perubahan ini mundur terus tanpa ujung. Harus ada starternya. Penggerak pertama yang nggak digerakkan apa-apa lagi. Kayak kita lihat daun gerak karena didorong tongkat. Tongkat gerak karena tangan kita. Nah, ujungnya harus ada yang mulai duluan, kan? Oke, penggerak yang nggak digerakkan. Mirip ya sama jalan kedua yang soal penyebab pertama. Bedanya apa? Mirip banget logikanya. Cuma fokusnya lebih ke keberadaan itu sendiri, bukan cuma perubahan. Segala sesuatu yang ada pasti disebabkan oleh sesuatu yang lain untuk bisa ada. Oke. Rantai sebab musabab eksistensi ini juga nggak bisa mundur tanpa henti. Mesti ada penyebab pertama yang nggak disebabkan apa-apa, yang jadi sumber kenapa semua ini bisa ada. Jadi, dua jalan ini basisnya observasi tentang perubahan dan keberadaan di sekitar kita, terus ditarik mundur sampai ke sumber awalnya. Oke, jadi intinya dari dua jalan pertama ini harus ada semacam sumber pertama gitu ya yang memulai semuanya. Terus jalan yang lain gimana intinya? Jalan ketiga misalnya. Nah, jalan ketiga ini, keberadaan niscaya, agak beda pendekatannya. Fokusnya ke sifat bisa tiadanya barang-barang di alam semesta. Istilah filsafatnya kontingen. Kontingen. Maksudnya? Maksudnya, keberadaannya itu nggak mutlak. Meja ini ada, tapi bisa aja nggak ada, bisa hancur. Kita ada, tapi ya, kita nggak selalu ada dan nggak akan selalu ada. Nah, kalau semua hal di alam semesta sifatnya bisa tiada, kayak gitu, Iya. logikanya pernah dong ada waktu di mana nggak ada apa-apa sama sekali. Semuanya lagi nggak ada. Tapi kalau pernah nggak ada apa-apa sama sekali, kok sekarang bisa ada sesuatu? Kan nggak mungkin sesuatu muncul dari ketiadaan total. Oke. Jadi, kesimpulannya, pasti ada minimal satu sesuatu yang keberadaannya itu mutlak, niscaya. Nggak mungkin nggak ada. Dialah yang jadi jangkar buat semua keberadaan yang bisa tiada ini. Tanpa dia, nggak akan ada apa-apa sekarang. Menarik logikanya. Jadi harus ada satu pondasi yang nggak goyah gitu ya. Terus dua lagi. Singkat aja mungkin. Oke, singkatnya, dua terakhir ini argumen dari tingkatan dan argumen dari rancangan, pendekatannya beda lagi. Yang satu lihat adanya tingkatan kualitas di dunia, ada yang lebih baik, lebih benar, lebih mulia. Nah, tingkatan ini nunjukin pasti ada standar paling baik atau paling benar sebagai acuan. Itulah Tuhan, kebaikan mutlak, kebenaran mutlak. Kayak kita tahu lingkaran sempurna meskipun nggak pernah lihat yang benar-benar sempurna. Nah, analogi bagus. Yang terakhir, lihat adanya keteraturan dan tujuan di alam semesta, bahkan di benda mati. Kayak planet ngorbit teratur. Proses biologis yang tujuannya jelas. Keteraturan ini nunjukin pasti ada perancang cerdas di baliknya. Jadi intinya, Aquinas pakai berbagai sudut pandang dari observasi dunia buat nunjuk ke satu kesimpulan. Adanya entitas pertama, niscaya, sempurna, dan cerdas itu. Oke, jadi itu rangkuman argumen klasik dari Aquinas yang dibahas di bab ini ya. Cukup padat, tapi yang bikin penasaran, bab ini kan nggak berhenti di filsafat kuno doang. Katanya ada argumen dari sains modern juga. Betul, dan ini bagian yang sering banget jadi perdebatan panas sekarang. Konsep fine-tuning atau penyetelan halus alam semesta. Fine-tuning. Sering dengar istilah ini. Penulisnya ngutip fisikawan Paul Davies yang bilang, alam semesta kita ini kayak seimbang di ujung pisau. Bukan cuma bumi aja yang pas buat kehidupan, tapi seluruh hukum fisika dan konstanta alam itu nilainya presisi banget. Kayak sengaja disiapin buat kehidupan bisa muncul. Seimbang di ujung pisau itu kedengeran dramatis ya. Ada contoh spesifiknya nggak di bab ini, biar kebayang? Ada. Dari Don Lincoln di Fermilab. Dia kasih gambaran gini. Kalau aja gaya gravitasi sedikit aja lebih kuat, alam semesta udah keburu kempes lagi jadi lubang hitam setelah Big Bang. Nggak sempit berkembang. Wah. Sebaliknya, kalau sedikit lebih lemah, bintang dan galaksi nggak bakal sempat terbentuk. Gravitasinya nggak cukup kuat buat narik materi jadi satu. Jadi, nggak akan ada materi kompleks, nggak akan ada unsur berat, nggak akan ada planet, nggak akan ada kehidupan. Dan itu cuma gravitasi ya? Katanya banyak konstanta lain juga. Banget, bukan cuma gravitasi. Kekuatan nuklir kuat, nuklir lemah, massa partikel elementer kayak elektron dan proton, konstanta struktur halus, banyak banget.
Semuanya harus pas banget nilainya dalam rentang yang sangat sempit. Sedikit meleset aja alam semesta bakal beda banget, dan kemungkinan besar nggak akan ada kehidupan seperti yang kita kenal. Dan katanya fakta fine-tuning ini diakui banyak fisikawan ya, terlepas mereka percaya Tuhan atau enggak. Maksudnya datanya itu sendiri. Ya, menurut bab ini, fakta datanya itu sendiri nilai konstanta yang presisi banget ini, itu diterima luas di komunitas fisika. Perdebatannya lebih ke interpretasi datanya. Makanya dikutip George Ellis, fisikawan kosmologi, yang bilang ini penyetelan halus yang menakjubkan. Sampai dia bilang susah nggak pakai kata ajaib. Wow. Yang lebih nancep lagi mungkin kutipan Arno Penzias. Dia ini kan salah satu yang buktiin Big Bang dapat Nobel Fisika. Dia bilang, data fine-tuning ini persis seperti yang dia harapkan kalau dia baca kitab suci. Itu kan pernyataan kuat banget ya dari seorang ilmuwan kaliber Nobel. Wah, iya juga ya. Tapi pasti ada dong penjelasan alternatif dari sisi sains yang nggak melibatkan perancang. Kayak teori multiverse gitu misalnya, yang sering disebut Stephen Hawking. Nah, itu dia. Teori multiverse yang idenya ada banyak banget alam semesta lain dengan hukum fisika beda-beda, memang sering diajukan sebagai penjelasan. Logikanya, kalau ada banyak banget alam semesta, ya wajar aja kalau salah satunya kebetulan punya settingan yang pas buat kehidupan. Kita kebetulan aja ada di yang beruntung itu. Jadi kayak lotre kosmik gitu ya? Semacam itu. Tapi, bab ini ngasih kritik ke ide multiverse. Pertama, yaitu tadi, buktinya mana? Kita kan nggak bisa observasi atau deteksi alam semesta lain itu. Jadi sifatnya masih sangat spekulatif, lebih ke hipotesis matematis mungkin. Belum ada bukti empiris ya? Belum. Kedua, kalaupun ada banyak multiverse, pertanyaannya kan cuma geser dong, siapa atau apa yang nyetel aturan main atau generator buat semua multiverse itu? Jangan-jangan sistem multiverse-nya sendiri juga butuh fine-tuning supaya bisa menghasilkan alam semesta yang beragam, termasuk yang bisa dihuni. Jadi, menurut argumen di bab ini, fine-tuning tetap jadi bukti kuat yang lebih masuk akal kalau menunjuk adanya pikiran cerdas di balik ini semua. Multiverse dianggap belum menjawab tuntas. Oke, jadi multiverse belum tentu jadi jawaban final ya menurut argumen ini. Tadi di bagian ini ada kutipan C.S. Lewis juga kan ya, yang agak nyentil soal evolusi. Oh iya, Louis. Dia ngingetin kalau kita sering fokus ke proses evolusi. Misalnya biji ek jadi pohon ek. Kita kagum sama proses tumbuhnya. Tapi kita suka lupa kalau biji ek itu asalnya ya dari pohon ek yang udah sempurna duluan. Maksudnya? Embrio jadi manusia dewasa. Tapi asalnya dari manusia dewasa yang udah kompleks. Mesin rumit dibuat insinyur jenius. Intinya, Lewis kayak mau bilang, penjelasan evolusioner tentang bagaimana sesuatu berkembang itu penting, tapi belum tentu cerita lengkap soal asal-usul kompleksitas atau rancangan awalnya itu dari mana. Jangan-jangan kita lupa sumbernya? Oke. Jadi, membedakan proses perkembangan dengan asal-usul rancangannya ya. Nah, ini pas banget nyambung ke tantangan berikutnya yang dibahas. Gimana argumen rancangan ini berhadapan sama teori evolusi Darwin? Kan evolusi bilang kompleksitas itu muncul alami lewat seleksi alam, tanpa perlu perancang. Benar, itu argumen standar dari evolusi Darwinian. Organisme yang ciri-cirinya kebetulan lebih cocok sama lingkungan, bahkan lebih gampang survive dan punya keturunan. Lama-lama, lewat mutasi acak dan seleksi alam, adaptasi dan kompleksitas bisa muncul secara bertahap. Survival of the fittest. Ya, tapi penulis di bab 12 ini ngasih kritik balik. Katanya, mekanisme survival of the fittest, siapa yang paling cocok buat bertahan hidup, itu nggak otomatis ngejelasin arrival of the fittest. Arrival of the fittest? Kedatangan yang paling cocok. Iya, datangnya si paling cocok itu dari mana? Kemampuan buat survive setelah ada, itu nggak ngejelasin gimana rancangan kompleksnya bisa muncul pertama kali. Seleksi alam kan baru bekerja kalau udah ada sesuatu yang bisa diseleksi, yang punya variasi. Tapi asal-usul variasinya, asal-usul informasi biologis barunya, itu pertanyaan lain. Oke, jadi bedain antara mekanisme penyeringan seleksi sama mekanisme penciptaan fitur barunya ya. Terus ada contoh kasus spesifik nggak di bab ini yang dianggap sulit dijelasin pakai evolusi Darwin saja? Penulisnya ngasih 3 contoh besar nih, yang menurut mereka masih jadi teka-teki kalau cuma ngandelin mekanisme Darwinian, acak dan bertahap. Pertama, yaitu asal-usul kehidupan itu sendiri. Gimana dari campuran bahan kimia non-hidup di bumi purba tiba-tiba bisa jadi sel hidup pertama yang bisa replikasi dan metabolisme? Ini masih misteri gede banget di sains. Penjelasan kayak
Molekul merakit diri sendiri, self-assembly, itu dianggap penulis masih spekulatif dan belum terbukti bisa terjadi alami sampai jadi sel hidup. Masih jadi gap besar ya. Yang kedua soal ledakan Kambrium itu ya, yang tiba-tiba banyak jenis hewan muncul di catatan fosil. Iya, ledakan Kambrium. Sekitar 0,5 miliar tahun lalu, dalam periode waktu geologis yang relatif singkat, boom! Tiba-tiba banyak banget kelompok hewan utama, filum, muncul di catatan fosil. Padahal sebelumnya variasinya jauh lebih sedikit. Banyak dari bentuk tubuh dasar ini muncul tanpa jejak leluhur yang jelas di lapisan batuan sebelumnya. Jadi kayak lompatan besar gitu ya? Betul. Penjelasan standar kayak interaksi berbagai proses biotik dan abiotik dianggap penulis kurang greget buat nerangin ledakan kreativitas biologis secepat dan sebesar itu. Kayak kurang detail mekanismenya. Dan yang ketiga soal pikiran manusia. Ini kayaknya nyambung ke bab-bab lain di buku ini juga ya? Banget. Penulis kan udah bahas di bab lain soal kesadaran, akal budi. Di sini ditekankan lagi kalau kemampuan unik manusia buat mikir abstrak, berlogika, punya kesadaran diri, berbudaya, itu kayak lompatan besar banget dari hewan primata terdekat sekalipun. Nggak kelihatan ada jalur evolusi bertahap yang mulus untuk fitur-fitur mental ini. Menurut argumen di buku ini, iya. Jadi mereka buka kemungkinan kalau pikiran manusia, khususnya bagian rasional dan kesadaran dirinya, itu mungkin bukan cuma hasil evolusi materi semata. Mungkin ada input lain, semacam ciptaan khusus. Oke, jadi setelah argumen logika dari Aquinas, argumen sains dari fine-tuning, dan kritik terhadap penjelasan evolusi murni, ada lagi argumen lain yang diajukan di bab ini? Ada satu lagi yang cukup kuat, dan sifatnya lebih internal ke pengalaman manusia. Argumen moral. Argumen dari moralitas? Iya. Intinya simpel sebenarnya. Kita semua, dimanapun kita berada, kayaknya punya sensor bawaan soal benar dan salah. Kita tahu secara intuitif kalau mencuri itu salah, bohong itu salah, membunuh orang tanpa alasan itu salah. Ada hukum moral dasar yang kayaknya universal, melintasi budaya dan waktu. Kayak kutipan Immanuel Kant yang indah itu ya, yang sering dikutip. Dua hal yang bikin aku takjub, langit berbintang di atasku, dan hukum moral di dalam diriku. Persis, kutipan itu pas banget. Nah, bab ini bilang, kesadaran moral universal ini, fakta bahwa kita punya rasa bersalah, kita marah kalau diperlakukan tidak adil, bahkan penjahat pun nuntut keadilan kalau dia yang dirugikan, itu nunjukin kalau hukum moral ini bukan sekedar opini pribadi, apa kesepakatan sosial aja. Bukan sekedar buatan manusia gitu ya? Bukan sekedar itu. Kalau cuma buatan manusia, kenapa rasanya begitu mengikat dan objektif? Kenapa kita merasa harus berbuat baik meskipun kadang nggak nguntungin? Nah, argumennya, keberadaan hukum moral objektif ini adalah bukti internal kalau ada sang pemberi hukum moral di baliknya. Ada standar transenden di luar kita. Oke, jadi argumen moral ini melengkapi argumen dari alam semesta eksternal dengan argumen dari dalam diri internal. Logika, sains, moral. Lengkap juga ya argumennya. Terus, di bagian akhir, bab ini kayaknya balik lagi mengkritik pandangan yang dominan di sains modern, ateisme materialis. Iya, betul. Penulisnya menyoroti posisi ateisme materialis, yaitu pandangan yang cukup umum di kalangan saintis modern, yang intinya menganggap bahwa cuma materi fisik dan energi yang nyata. Semua fenomena lain, termasuk pikiran, kesadaran, pengalaman spiritual, itu semua cuma ilusi atau produk sampingan dari aktivitas otak yang kompleks. Kayak yang dibilang kimiawan Peter Atkins itu ya, kalau nggak salah dikutip juga. Ya, Atkins dikutip sebagai contoh pandangan ini. Dunia fisik adalah satu-satunya realitas. Tapi penulisnya nggak setuju kan sama posisi ini? Gimana kritiknya? Penulis berpendapat kalau materialisme itu seringkali bukan kesimpulan yang ditarik dari bukti, tapi lebih kayak asumsi awal, semacam kacamata filosofis yang dipakai sebelum melihat data. Jadi presuposisi, bukan konklusi. Betul, mereka nunjukin gimana penjelasan materialis buat hal-hal fundamental yang tadi kita bahas, kayak asal-usul alam semesta, muncul dari ketiadaan, asal-usul kehidupan, molekul bisa rakit diri jadi hidup, asal-usul kesadaran, materi bisa mengatur diri jadi sadar, itu seringkali masih sangat spekulatif, penuh gap, atau dianggap nggak memuaskan secara penjelasan. Padahal observasi kita sehari-hari nunjukin sebaliknya. Nah, itu poinnya. Observasi kita sehari-hari kan, hidup datang dari kehidupan sebelumnya. Biogenesis, pikiran atau kesadaran yang kita alami itu datang dari kesadaran lain. Orang tua kita sadar.
Belum pernah ada bukti empiris benda mati tiba-tiba jadi hidup sendiri, atau materi murni tiba-tiba jadi sadar sendiri. Jadi, poin akhirnya apa dari kritik terhadap materialisme ini? Intinya, menurut argumen di bab ini, kalau materialisme mau jadi penjelasan yang komprehensif dan menolak adanya pikiran cerdas atau dimensi non-fisik, ya mereka harus bisa kasih penjelasan alternatif yang kuat, masuk akal, dan didukung bukti solid buat pertanyaan-pertanyaan fundamental tadi. Dan menurut penilaian penulis bab 12 ini, materialisme belum berhasil ngasih itu secara meyakinkan. Tentu saja ini pandangan yang sangat bisa diperdebatkan ya. Banyak juga pembela materialisme yang punya argumen balasan. Tapi itulah kritik yang diajukan di sumber kita ini. Oke, oke. Wah, lumayan padat ya pembahasan kita. Jadi, kita udah mengguliti isi bab 12 di Immortal Mind ini ya. Mulai dari argumen filosofis klasik Aquinas, terus hukum moral, lanjut ke bukti sains modern kayak fine-tuning alam semesta, sampai kritik buat penjelasan evolusioner murni, dan juga materialisme. Ya, cukup banyak sudut pandang yang coba dirangkai jadi satu argumen besar ya. Penting banget buat kita ingat lagi nih, buat Anda yang dengerin, ini semua adalah pemaparan argumen yang ada di dalam sumber kita hari ini, yaitu bab 12 buku tersebut. Kita mencoba menyajikannya seobjektif mungkin. Nah, betul. Pertanyaannya sekarang mungkin buat Anda renungkan sendiri di rumah. Rangkaian argumen yang dipaparkan ini ngasih makna apa buat Anda? Gimana alur pemikiran ini nyambung? Atau mungkin justru nabrak pemahaman Anda selama ini? Bisa sampai pada kesimpulan kalau kayaknya ada pikiran cerdas atau realitas tertinggi di balik semua ini. Argumen apa aja yang mereka pakai? Bukan soal setuju atau nggak setuju secara instan, tapi lebih ke memahami peta argumennya dulu ya. Tepat. Sebagai penutup nih, mungkin ada satu pemikiran agak provokatif dari bab ini yang menarik buat dibawa pulang. Sains dan akal sehat itu nggak harus selalu dilihat sebagai musuh dari gagasan tentang Tuhan atau spiritualitas. Menarik. Malah menurut argumen di sini, keduanya, akal budi dan penemuan sains, bisa jadi kayak rambu penunjuk arah ke sana. Mungkin pertanyaan gedenya bukan lagi apakah ada pikiran di balik alam semesta, tapi kalau memang ada, seperti apa pikiran itu? Nah, pertanyaan seperti apa itu? Iya, pertanyaan seperti apa ini kayaknya udah mulai masuk ke wilayah yang mungkin di luar jangkauan logika formal dan metode sains empiris mata ya. Mungkin lebih ke ranah keyakinan, pengalaman personal, dan mungkin juga wahyu bagi sebagian orang. Wilayah yang berbeda tapi mungkin saling melengkapi. Bisa jadi. Oke deh, kayaknya cukup sampai di sini dulu pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai ketemu lagi di pembahasan mendalam kita berikutnya ya.